Pesananmu akan segera kedaluar. Tolong kirim secepat mungkin. Aduh. Aduh, habis. Pak, Anda nggak apa-apa kan? Aduh, kamu anak muda ini. Kenapa jalan kamu terburu-buru banget? Kamu merusak baskom milikku. Ini loh, baskom harta Shen Wansan. Kamu harus bayar aku. Jangan harap kamu bisa pergi. Apa? Kamu bilang baskom ini 10.000? Iya. Tapi aku cuma bawa 200 doang. Aku kasih diskon deh, anak muda. Sekarang baskom ini milikmu. Pak, potong jelek ini nilainya 200 rupiah. Anak muda zaman sekarang, gampang banget ditipu. Aku bener-bener untung gila. Rasanya aku ditipu Pak Tua itu. Baskom rusak ini. Kenapa malah bisa bercahaya? Aku masih harus mengantar pesanan makanan. Baskom besar ini taruh di mana? Baskomku di mana? Baskomku. Wah, baskom ini ternyata bisa menuruti pikiranku muncul dan hilang seketika. Apa ini beneran baskom harta karun? Tapi bagaimana menghasilkan kekayaan? Tapi bagaimana Kali Kun menghasilkan kekayaan? Di dalamnya masih ada salib. Kisah. Wadah harta Shen Wansan bisa menyalin barang. Apa ini? Mewakili kelibatan hasil salinan? Sudahlah, cari sesuatu buat coba aja. Dapat. Ini yang dulu dikasih sama ibuku. Keping pinggan keselamatan buatku. Meskipun harganya tidak terlalu mahal, tapi nilainya sekitar 1,2 ribu yuan. Masukkan dulu buat coba-coba. Wah, beneran keluar 10 biji. Ternyata tebakanku tidak salah. Berarti aku jadi orang kaya dong. Naik mobil mewah, tinggal di rumah mewah, lalu nikahi istri yang cantik. Sejak itu mencapai puncak kehidupan. Aduh. Ibu, sayang ibu. Nggak ada reaksi. Salinan ini tidak bisa digandakan lagi. Tapi ini udah cukup kok. Baskom pengumpul harta hilang. Wah. Sekarang aku pasti makmur banget. Kirim dulu pesanan makanan ini. Cari toko pembeli batu giok sekarang. Bos, bagaimana 9 Liontin ini? Wah, kualitas pinggan damai ini bagus. Kalau Anda berniat menjualnya, total harga yang saya tawarkan adalah 20.000 yuan untukmu. Aku dapat uang cepat. Pinggan damai giok bisa disalin, jadi uang tunai juga seharusnya. Bisa kan? 20.000 yuan ya? Lumayan lah. Tapi saya mau uang tunai ya. Oke. Ini uang tunai untukmu. Kalau 20.000 yuan ini bisa disalin, saya bisa dapat untung gila-gilaan dong. 20.000 yuan pas banget. Bos, terima kasih banyak. Sama-sama. Sekarang cari tempat kosong untuk salin. Di sekitar sini nggak ada orang. Sekarang mulai menyalin uang tunai. Muncul baskom harta karun. Salin 1 lembar dulu coba-coba. Kekayaan keluarga tergantung padamu nih. Baskom harta karun, salin. Gila. 100 jadi 1000. Kok salah sih? Semua nomornya duplikat sih. Aku juga tak berani pakai ini. Ya sudahlah. Aku bisa kaya darinya. Aku ingat tadi datang ada hotel terkenal. Kalau uang duplikat nggak bisa dipakai. Aku bisa beli barang mahal dong. Beli minuman mewah seharga 20.000. Lalu duplikat lagi. Baskom pengumpul harta itu hilang. Aku. Kamu cuma kurir makanan. Lihat-lihat terus. Lagi lihat apa sih? Masa kamu mampu beli sih? Kamu meremehkan siapa? Standarnya 20.000 yuan, pilihkan aku sebotol minuman keras. Baik, segera saya ambilkan untukmu. Wah, Bapak ini hanya mau tahu yang cocok denganmu. Botol Motai 30 tahun tua. Harganya pas 20.000 yuan. Sesuai banget dengan permintaan Anda. Disimpan 30 tahun. Harganya 20.000 yuan. Oke, ambil yang ini deh. Baik, Bapak. Motai ini rasanya luar biasa enak. Nilainya juga tetap terjaga banget. Selamat datang kembali lain kali. Oke, yang penting awet. Motai tidak sulit dijual. Penjualan dan daur ulang minuman keras. Sekarang semua saluran penjualan sudah ada. Sekarang cari tempat aman untuk salin. Taman kecil ini sepi. Cocok buat aku pakai harta tersembunyi. Baskom harta karun muncul. Beri aku 10 botol Motai, ya. Anjir. Sekarang kita bisa untung gila-gilaan. Simpan dulu minuman ini. Lalu jual di toko minuman mewah. Baskom harta karun menghilang. Wah, benar-benar praktis. Tempat yang tertulis di kartu nama. Jaraknya dari sini tidak terlalu jauh. Seharusnya sampai sebentar lagi.
pengantar makanan. Aku tidak pesan makanan antar lo. Apa kamu salah kirim tempat? Siapa yang bilang aku antar makanan? Aku jual minuman beralkohol. Tuan, tadi semuanya salah paham. Toko kami siap melayani Anda. Pelanggan seperti ini. Harga kami paling terjangkau. Berapa banyak yang Anda punya? Kami beli semuanya. Minuman jenis ini loh, aku punya total 9 botol. Semuanya sama. Motai tahun 30. Ini sangat langka. Barang ini kamu dapat dari mana? Kenapa? Kalian masih urus ini? Hei, tentu saja tidak urus. Asalkan barangnya asli yang kamu bawa. Kami pasti akan membelinya kembali. Anggur ini nilainya sangat tinggi. Saya panggil bos kami untuk taksir. Baik, cepatlah panggil dia. Aku bawa sisa Motai nih. Baik, tunggu sebentar ya. Saya sama sekali tidak perlu membawanya. Saya bisa mengeluarkannya sesuka hati. Halo Pak, saya ini pemilik toko ini. Nama saya Sue Q. Ku dengar kamu jual minuman keras. Halo, nama saya Song Ze. Ini semua Motai yang saya jual. Baik, saya lihat dulu. Wah, botol ini memang Motai 30 tahun tua ya. Saya lihat yang lainnya dulu ya. Tidak masalah. 10 botol Motai asli. 10 botol Motai asli tahun 30. Baik, kalau kamu sudah yakin semuanya asli. Kalau begitu, kita bicarakan harganya ya. Saya tahu harga minuman ini jelas. Satu botol bernilai 20.000 yuan. Jadi, kalau kamu benar-benar ingin menjualnya, saya akan membelinya dengan harga asli. Membeli dengan harga asli. Saya kira saya pasti rugi sedikit. Toko yang diakuisisi juga butuh untung. Ternyata, Tidak banyak orang keluarkan Motai asli sekaligus. Jadi, anggap saja kita berteman. jangan bicara begitu. Aku berteman dengan Tuan Shui. Karena kamu sudah bicara begitu. Kalau begitu, saya beli harga asli. Baik, kalau gitu kita selesaikan pembayarannya. Ayo kita tambah kontak sekarang ya. Uang 200.000 sudah masuk rekening. Terima kasih, Bos Shui, atas kemurahanmu. Ngomong-ngomong, Pak Song, Kontak aku untuk barang mewahmu nanti. barang mewah lainnya juga boleh. Iya, selain minuman beralkohol, mahal. Jam tangan merek terkenal juga loh. Oh iya, jam tangan mewah. Barang ini nilainya juga sangat tinggi. Aku harus cari toko jam cepat. Lalu kita dapat untung banyak lagi. Baik, nanti saya simpan barang berharga. Awas sekarang juga. Baik, Pak Song. Hati-hati ya. Hei, Tuan, selamat datang di toko kami. Kamu suka model apa? Aku jelaskan. Saya tidak punya model favorit. Kalau harus ada yang saya pilih, ya, yang harganya mahal. Rolex Explorer ini harganya 60.000. Bagaimana menurut Anda? Jam ini terlihat memang bagus. Tapi yang paling penting, nilai tahanannya. Bagaimana tingkat retensi nilainya? Tenang saja. Harga jam ini sangat stabil. Dan tingkat retensi nilainya juga bagus. Performa di pasar bekas sangat bagus. Kalau tingkat retensi nilainya bagus, berarti saya dapat untung besar lagi. Baik, bungkuskan untuk saya. Oh baik, tunggu sebentar ya. Pak, silakan simpan baik-baik. 6.000 sudah masuk rekening bank. Selamat Pak, jadi pengguna Rolex ya. Nanti kamu beli jam tangan ya. Ingat cari saya lagi ya. Mungkin saja. Wah, pil penyambung tulang muncul. Wadah pengumpul harta karun. Cepat kumpulkan harta untukku. Aduh, tidak bagus. Astaga. 10 buah Rolex sudah jadi milikku. Kali ini aku kaya raya. Selanjutnya adalah menjual semuanya. Telepon Shu Q dulu. Halo Pak Song. Wah, kamu telepon aku secepat ini. Bos Shu. Aku punya Rolex yang mau dijual. Tidak tahu apakah kamu membutuhkannya. Pak Song benar-benar sangat cepat menjualnya. Aku punya satu saluran jam mewah. Nanti aku kirim pesan ke kamu. Baik, terima kasih banyak ya. Zhu Bao'er menghilang. Nama dan alamat. Semua informasi kontak sudah dikirim kepadaku. Cara Shu Q bekerja benar-benar sangat efisien. Memang jago banget. Halo, aku Song Ze. Kamu Peng Hui kan? Oh iya, aku Peng Hui. Ada yang bisa saya bantu teman? Mau jual jam tangan ini ya? Tebakanmu tepat. Tolong cek harga jam tangan ini. Aduh, wah, ini Rolex Explorer loh. Yang baru harganya 60.000 loh. Aduh, harganya tidak murah sama sekali. Pilihanmu bagus sekali. Berapa harga jam ini sekarang? Aduh, sayang sekali.
Jam ini nilai tahan jualnya rendah. Aku tidak bisa memberimu banyak. Nilai jam ini tinggi. Jam tangan ini. Tadi saya sudah periksa dengan teliti. Meskipun kelihatannya sangat baru, tapi sudah dipakai selama beberapa waktu. Lagi pula di bagian dalamnya ada beberapa kerusakan tersembunyi yang jelas. Kalau kamu benar-benar mau jual, saya bisa membelinya dengan harga 5.000. Nilai tahan jual tidak tinggi, masih ada kerusakan tersembunyi. Apa sih omong sampah ini? Aku baru punya jam ini. Aku selalu simpan bersama jubal Pern. Mana mungkin ada masalah. Aduh, Tuan Song, aku paham perasaanmu. Tapi sekarang ini kondisi pasarnya memang begini. Kalau kamu benar-benar merasa kurang, aku tambah 500 yuan. 500 yuan mau menipu siapa sih? Ini mah sama aja kayak ngemis. 500 yuan. Peng Hui, kamu yakin tidak menipu aku? Aduh, mana mungkin aku menipumu? Jam ini sekarang, harganya memang segini. 500 yuan loh. Ini sudah harga maksimal ya. Kalau harganya dinaikin lagi, aku mau ambil ini. Pasti rugi total. Baik, kalau begitu, jam ini tidak aku jual. Hei. Brengsek, kau ingin menipuku ya? Aku akan cari di seluruh kota. Selalu ada tempat lain. Apakah aku terlalu menekan harganya? Si mangsa gemuk besar ini, aku nggak bisa melewatkannya. Shui Chiu, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Syukurlah kalau nggak apa-apa. Kalau gitu, aku pergi duluan ya. Hei, jam tanganmu itu udah dijual belum? Ada masalah sama harganya. Berani menipu temanku. Ikut aku. Hei, Bos Shui, angin apa yang membawa Anda datang ke toko saya nih? Bos Song, apa yang terjadi? Jam tangan saya ini, Rolex Explorer yang nilainya sangat terjaga. Dia bilang nilainya nggak terjaga. Dan jam baru dia bilang bekas. Ada juga kerusakan tersembunyi. Dia bilang harganya cuma 5.000 yuan. Ini. Peng Hui, aku ingat loh, kamu sebelumnya pernah bilang jam tangan ini garansinya masih berlaku. Tingkat penyusutan barang ini sangat tinggi. Mana mungkin, cuma 5.000 yuan. Aku lihat transaksi. Kalau tidak, kita rugi besar. Maaf, Tuan Shui. Aku tidak sengaja menipunya. Kamu menipunya dan juga aku. Sayang sekali, sebelumnya saya sudah pernah begitu banyak pelanggan kepada. Apa kamu cuma mau menipu saya yang kamu rusakkan? Justru nama baik saya, Shui Q. Maaf, Tuan Shui. Saya beli jam tangan Tuan Song. Untuk meminta maaf kepada Tuan Song. Harga bekas tertinggi, tapi jam ini masih baru bang. Kamu harus bayar 2 kali lipat. Ini, bagaimana? Bisa? Kamu tak mau beli Tuan Song? Jam tangan Rolex Explorer ini 120.000 aku masih mampu bayar. Aku beli jamu 2 kali lipat. Hanya Tuan Shui yang bisa. Tuan Song, mari kita selesaikan transaksi dulu. Kamu mau beli 2 kali harga? Kan? Ini. Bukan. Saya, ini. Totalnya 10 keping. 1 keping 120.000. Kalau dijumlahkan jadi 1,2 juta. Hei, kamu kenapa? Banyak banget sih. ada apa? Peng Hui, apa kamu mau ingkar janji? Ini Tuan Shui. Saya tidak akan ingkar janji. Kita terus kerjasama nanti ya. Saya bisa saja. Toko saya ada di tengah kota. Sudah sangat terkenal loh. Kartu namamu pantas ada di toko saya. Jadi, kamu tidak punya pilihan lain. Hei, iya. Ayo Tuan Song. Uang sudah masuk ke rekening bank 1,2 juta yuan. Terima kasih banyak Tuan Peng Hui. Hei, Tuan Shui. Maka hubungan kerjasama kita nanti tergantung suasana hatiku. Nanti saya kabari kamu. Hei, ini. Saya Direktur Shui. Aduh. Wah, mobil bagus banget. Shui, Q, kamu beli Porsche sendiri? Song Ze. Kamu nggak usah iri deh. Bukannya kamu baru untung banyak tadi? Beli mobil emang enak sih. Aku akan hasilkan lebih banyak uang. Aku ada rencana lain. Pokoknya makasih banyak ya. Atas bantuanmu. Kamu ini ada rencana baru ya? Saat ini belum ada. Apa aset keras populer? Aku lagi mikir, aset keras apa yang lagi populer? Kalau bicara soal aset keras, pasti emas dong. Sekarang negara apapun, zaman apapun, pasti diakui di mana-mana. Bener juga. Kok aku bisa lupa ini ya? Kamu udah ada target baru ya? Iya, aku pergi duluan. Oke, sampai jumpa lagi. Pria ini bukan orang biasa. Aku harus. Kerja sama secara mendalam dengannya. Dia mungkin bisa membantuku nanti. Bapak, saya lihat Bapak cukup lama. Saya nggak tahu kamu suka apa. Mau dikasih ke siapa ya?
Saya mau sebatang emas batangan untuk diri saya sendiri. Untuk diri sendiri. Jadi, berapa anggaran Anda? 1 juta. 1 juta. Bagus. 1 juta. Apakah kamu punya stoknya di sini? Oh baik. Tuan, tunggu sebentar ya. Barang mahal tidak ada di sini. Saya ambilkan untuk Anda. Oh tuan, ini emas batangan 1 kilogram. Nilainya tepat 1 juta. Di dalam kotak ada hadiah tambahan. Sertifikat emas, Morning 999. Sama sekali tidak ada masalah. Sudah, jangan banyak omong, bayar saja. Ayo sini. Hei. Tuan, emas batangan ini milik Anda. Oh. Wah, kelihatannya bagus. Pas banget untuk dicoba. Kalau tidak, cari satu tempat. Oh ya. Parkir bawah tanah di dekat sini. Pas banget, coba ke sana. Di sana seharusnya tidak ada orang. Dan itu juga titik buta CCTV. Piringan raksasa muncul. Keluarkan lagi batang emasku. Hei. Hei, kenapa detak jantungku hilang? Ah, ini kenapa? Dari 10 berubah jadi 20? Jangan-jangan Baskom, pengumpul harta ini, menyerap batang emasku. Lalu naik level? Artinya, semua benda jadi 20 buah. Aku coba. Wah, beneran keluar 20 buah. Kali ini untung banget deh. Halo, pihak sekolah? Kenapa tiba-tiba telepon aku? Bisa aku temui kamu, nada senangmu. Pasti untung besar. Iya, untung banget. Sangat besar sekali. Kalau gitu, ada minat merayakan nggak? Aku yang traktir. Sekalian kita bahas beberapa hal. Bahas hal-hal lain juga. Mari bertemu malam ini di restoran. Restoran itu bagus banget loh. Nanti kamu jangan pakai baju pengantaran makananmu itu. Hati-hati dihalangin loh. Oke, aku mengerti. Sampai ketemu malam nanti. Nggak tahu ada yang perlu dibicarakan. Tapi nggak apa-apa. Pas banget buat ngerayain. Baskom harta karun itu hilang. Ini. Gak nyangka kamu nemuin restoran mewah banget ya. Lihat aja gimana aku kuasain kamu. Gimana? Masakannya kamu suka kan? Lumayan bagus, pandangan kamu jitu banget. Aku jitu banget pilih restoran loh. Pilih orang juga. Apa maksudnya sih? Kerjasama yuk, Songze. Aku udah lihat. Kamu bukan orang biasa. Dan kemampuanmu sangat hebat. Kerjasama? Iya, benar. Bertarung sendirian itu benar-benar terlalu sulit. Kalau kamu kerjasama sama aku bisa bantu selesaikan banyak masalahmu. Tentu saja, semua pendapatan nanti milik kamu sendiri sepenuhnya. Tapi, Aku udah tahu. Tapi apa? buat aku bisa berteman dengan orang sehebat kamu, itu sudah bernilai 1.000 emas. Tapi aku harap kamu mau investasi ke toko aku. Kamu dapat 120 hari ini, aku harap kamu investasi 200.000. Aku beri 5% saham toko padamu. Gimana menurut kamu? Kalau gitu ya. Oke, ayo kita kerjasama. Kamu akhirnya aku taklukin kan? Asal kamu naik ke kapalku, kemampuanmu Songze pasti berkembang cepat. Aku dapat banyak balasan. Oke, mulai hari ini, kita sudah mitra kerja yang dekat. Mulai hari ini, kita adalah mitra kerja yang mendalam. Mari mulai kerjasama pertama kita. Kamu punya saluran tas, Songze, bisa mendapatkannya? Tentu saja ada. Yang ini produk super viral terbaru. Satu tas dijual 50.000 yuan. Tas ini satu saja. Ternyata bisa dijual 50.000. Lagi pula, ini baru harga resminya. Kamu tahu harga barang bekas? Sampai 100.000 loh. Langsung 2 kali lipat. Barangnya mahal banget. Susah didapat. Banyak temanku ingin aku menjualnya. Tas ini, Semuanya aku tolak. Tapi, tas ini aku berikan ke kamu. Ini kerjasama pertama kita loh. kesungguhan, Shui Q. Sebesar ini, aku baru upgrade jubah pern seharga 800.000. Aku bingung beli barang ini.
Dia langsung memberikannya kepadaku. Shue Chu, ini terlalu berharga loh. Aduh, nggak apa-apa. Ini mah bukan apa-apa. Aku kenalkan kamu kakak kaya nanti. Mereka sangat mau beli barang-barang ini. Kamu bahkan udah dapat jalan keluarnya. Iya, bener banget. Aku sih sering hubungin mereka. Hubungin mereka tuh gampang banget. Orang-orang ini mah, mereka boros banget pas keluarin uang. Oke, makasih ya. Nggak apa-apa. Yuk kita makan. Oke. Setelah makan, kita salin di tempat tas mewah ini. Malam juga harus kita kerjakan. Jangan sampai lengah. Salin untuk aku dong. Baskom pengumpul kekayaan. Sekarang udah ada 20 buah. Nanti tas ini harus dikembalikan. Untuk yang lainnya, besok kita cari Shue Chu. Kenapa nggak ada orang? Ya ampun, Songze. Kamu dapat semuanya dalam satu malam? Kamu pasti bisa percaya sama kemampuanku. Lagi pula ini tas milikmu. Ambil aja. Aku nggak ada minat sama tas-tas. Barang ini ternyata bisa dijual dengan harga setinggi itu. Aneh banget deh. Aku rebut tas ini buat kamu. Tapi kalau kamu mau kasih ke aku malah bakal terima loh, Songze. Ini memang harus buat kamu. Kamu terima aja ya. Ayo kita jual semua tas ini. Gampang. Ikut aku naik lantai atas. Kirim pesan grup. Pasti ada banyak orang yang datang. Aku bawa tas-tas ini ke atas. Nggak usah. Nanti biarkan pelayan bawa ke atas. Kita pergi duluan. Aku lihat sahabat-sahabat cewekku itu masih gimana caranya pamer ke aku. Aku lihat sahabat-sahabat cewekku itu masih gimana caranya pamer ke aku. Kamu ada apa sih? Orangnya banyak banget. Dia bisa menanganinya semua nggak? Aku tahu Shue Qiu bisa caranya. Nggak nyangka banget Shue Qiu punya koneksi seperti ini. Benar-benar di luar dugaan deh. Aku lihat 19 orang di grup. Aku sampai kaget banget. Tidak menyangka. Ternyata benar-benar ada ya. Sekarang aku lihat sahabat-sahabatku masih mau pamer di depanku. Semua ini memang seharusnya aku lakukan kakak-kakak semua. Asal suka, ambil saja sesuka hati. Tapi harga tasnya 100.000 ya. 100.000 itu bukan apa-apa. Harganya sangat wajar banget. Aku mau 2. 1 untuk diberikan. Aku mau 3. Shue Qiu. Kamu dapat banyak tas sekaligus? Sejauh yang aku tahu, setiap kota punya kuota tetap. Hanya ada 50 di kota ini. Kamu keluarkan setengahnya kali ini. Shue Qiu ya. Bukan kakak tidak percaya sama kamu. Ini jangan-jangan palsu ya? Iya, benar. Shue Qiu pasti tidak bohong kita, tapi dia bisa ditipu orang lain. Tas-tas ini yang aku dapatkan. Sama sekali tidak ada masalah apapun. Ini barang yang tak terbantahkan. Kamu ini siapa lagi? Ini Songze. Rekan kerjasama dekatku. Jangan ragu, salurannya sangat kuat. Shue Qiu, kita percaya sama kamu. Tapi dia mengambil terlalu banyak sekaligus. Tidak masuk akal. Aku tak tahu kalian bertengkar. Karena dia yakin itu asli. Mari kita periksa di toko khusus. Boleh nggak, Songze? Kenapa nggak boleh? Barang asli tetap barang asli. Ayo kita ke toko resminya sekarang. Kakak-kakak, kalian semua punya mobil sendiri. Jadi, aku nggak nganterin kalian ya. Kita ketemu di toko resmi nanti. Songze mereka hampir selesai. Waktu mereka bayar juga sudah dekat. Cepat katakan dong. Teman-teman, semua 19 tas ini adalah produk asli milik kami. Kami jujur untuk semua orang. Aku udah tahu ini asli. Mana mungkin Shue Qiu menipu kita? Orang itu memang bisa diandalkan. Songze emang punya kemampuan hebat. Aku mau ambil 4, jangan rebut sama aku ya semuanya. Teman-teman sekalian, Songze nggak menipu kan? Tentu saja tidak. Temen ini jaringannya emang luar biasa. Maaf banget, tadi aku sempat meragukanmu. Ragu-ragu gitu nggak apa-apa kok. Semua teman udah dapat tas masing-masing. Mendingan
Kita mulai bayar sekarang. Aku usulkan tas ini 200.000. Lagi pula tadi, kita salah tuduh dia. Pasti harus kasih kompensasi sedikit kan? Aku rasa setuju. Gini aja deh. Bank mengingatkan Anda 800.000 masuk peringatan bank. 600.000 sudah masuk ke rekening bank. Mengingatkan Anda 200.000 masuk ke rekening bank. Mengingatkan Anda 800.000 masuk rekening. Kalau dihitung semuanya, totalnya jadi 3,8 juta. Aku untung gila banget. Uangnya sudah ditransfer. Adik Song Zami pergi duluan ya. Aku tak sabar memamerkannya. Aku pergi duluan. Song Zai, sekarang kamu sudah jadi orang kaya loh. Biasa aja. Ini belum orang kaya. Udah termasuk kok. Tapi kalau targetmu lebih tinggi, ya ini memang tidak dianggap. Ayo kita pergi rayakan. Kebetulan ada restoran di dekat sini. Ayo, kali ini aku yang traktir. Gimana makanannya tadi? Enak banget. Aku suka sekali. Pantas saja mahal. Rasanya memang sepadan. Wah bro, kamu tahu tidak itu? Perangko itu. Apa? Aku tidak tahu. Kamu bahkan tidak tahu ini? Ada perangko baru-baru ini. Ini sangat menguntungkan loh. Perangko itu murah banget kan? Kamu kebanyakan mimpi sampai gila ya? Kamu tidak mengerti deh. Barang langka pasti mahal. Aku dengar satu harganya ratusan ribu. Ngawur banget. Mana mungkin harganya semahal itu? Mana mungkin tidak ada. Kasih tahu ya, ada satu perangko namanya aduh. Dasar deh. Kesempatan untung, kamu nggak mau dengerin? Kamu akhirnya tertarik ya? Gak nyangka perangko bisa sebernilai segini. Barang langka pasti mahal. Barang langka pasti bernilai tinggi. Aku bisa bantu carikan solusi. Aduh, malu banget merepotkanmu. Tidak apa-apa. Ini bantalan antar teman. Nanti kalau aku ada masalah, kamu juga bantu aku aja. Udah. Boleh, aku cuma punya beberapa juta. Tapi nanti aku dapat jutaan. Ratusan juta, cuma masalah waktu. Jika ada masalah, hubungi aku. Oke, aku ingat ucapanmu itu. Sekarang aku harus pulang dulu. Bisa kasih tahu detail perangko? Oke, hati-hati di jalan. Dengan bantuan penuh dari Sui Q, banyak masalah bisa terselesaikan. Aku makin cepat bangkit loh. Tuan Shui, jangan khawatir sama sekali. Aku Chen Yue, kolektor perangko terkenal. Semua perangko saya barang langka. Kami tidak menipu siapapun. Jadi, saya cari Pak Chen Yue. Aku Shui Q, jual minuman mewah. Saya tidak tahu perangko sama sekali. Nah, aku harus jelaskan ini padamu. 4 perangko ini adalah revolusi Oktober Soviet. Perangko peringatan ulang tahun ke-35. Tingkat kelangkaannya tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut, kan? Set ini sangat langka. Nilainya 300.000. 300.000. Harga ini benar-benar tidak murah. Tuan Shui, jangan ragu-ragu lagi ya. Perangko ini sangat bagus loh. Harganya pasti tidak masalah. Kamu tanya ke siapapun juga. Harganya sama seperti ini. Saya percaya pada Pak Chen Yue. Baik, bayar 300.000 ya. Baik, kita transfer uang sekarang. Selamat Tuan Shui Shu, pemilik dari satu set perangko ini. Kalau nanti ada kebutuhan lain, silakan datang menemui saya kapan saja. Song Zhe, kamu di mana? Ada waktu tidak? Tentu ada. Kamu sudah menemukan perangkonya? Iya, udah ketemu. Setem 300.000 sudah didapat. Oke, di mana kamu? Aku datang. Aku nunggu kamu. Kali ini, Song Zhe untung besar. Shui Chu. Kecepatan kamu cepet banget sih. Urusanmu ini harus diperhatikan baik-baik ya. Ini dia satu set perangko itu. Nilainya 300.000. Stoknya sangat langka loh. 300.000. 20 kopi, 6 juta. Tapi, gimana caranya untung lebih banyak? Gimana? Udah kepikiran cara pakainya perangko set ini belum? Ya, udah kepikiran. Tapi masih butuh bantuanmu sedikit. Gimana aku harus bantu? Kita bakal bikin aksi pertunjukan penghancuran. Perangko ini kita jual ya. Harganya cuma sesuai harga aslinya doang. Tapi kalau kita hancurkan sebagian kita, perangko yang tersisa jadi lebih berharga. Astaga Song Zhe, kamu benar-benar jenius bisnis. Biasa aja. Tapi, cara mempromosikan hal ini jadi masalahnya.
Ada pameran perangko di dekat sini. Kemana tadi? Semuanya adalah penggemar koleksi perangko. Aku akan berbicara dengan penyelenggara pameran. Izinkan kita beraksi sekarang. Oke, aku andalkan kamu. Nanti kalau urusan ini berhasil, aku juga akan memberimu sejumlah uang. Nanti kita bicarakan setelah urusan selesai. Aku pergi dulu sekarang. Selagi tidak ada orang di sini, langsung mulai menyalinya. Hahaha. Kali ini untungnya banyak banget. Aku harus menelepon Shui Q. Beritahu dia, aku sudah siap. Halo, Songze. Kok tiba-tiba terpikir menelepon aku? Karena perangkonya sudah selesai diurus. Sampai 20 buah loh. Astaga, kemampuan aksesmu hebat banget sih. Aku segera kirim lokasimu ke kamu. Percepat persiapan pameran perangko. Oke, kita bergerak masing-masing. Aku segera bawa perangko ke sana. Ya, Kita bertemu di pameran. sekarang waktunya pergi mencari Shui Q. Ketua, saya Shui Q. Aku dan temanku punya perangko langka. Ingin memamerkannya. Aku nggak tahu kamu mau nggak? Ini adalah pameran karena perangko berharga mau ditampilkan. Tentu saja tidak ada masalah. Itu sudah pasti. Tapi kami masih punya rencana lain. Tapi nggak ganggu perangko pameran lain. Hari ini berisi 100.000 setengah jam ke depan. Jangan biarkan ketua menghalangi kita. Aduh, setengah jam ke depan aku masih ada hal yang harus dikerjakan. Jadi aku pergi duluan. Orang yang baru saja keluar tadi adalah Ketua, dia tak muncul setengah jam lagi. ya ampun, Shui Q. Efisiensi kamu benar-benar tidak ada lawan. Tapi tidak sebanding dengan kamu. Kamulah kunci yang sebenarnya. Selamat datang di pameran perangko. Aku Shui Q, dan hari ini kami tunjukkan perangko. Perangko apa yang paling berharga itu? Perangko peringatan Revolusi Oktober itu bernilai 300.000. Oh, ini? Ada berapa lembar? Aku kira cuma satu set perangko, tapi tidak menyangka ada sebanyak ini. Ini adalah 14 lembar. Ya Tuhan, ini jutaan di tanganku. Sepertinya kalian semua setuju dengan nilainya. Tapi hari ini harganya lebih mahal. Bagaimana mungkin? Nilainya sudah ditetapkan sejak lama. Iya, benar, sudah ditetapkan sejak lama. Lagi pula perangko-perangko ini bisa dibilang sangat berharga. Tapi kalau aku buatnya lebih berharga. Orang ini lagi ngapain? Wah, orang gila banget. Satu set 300.000. Berapa totalnya kalau 14 set? Pasti sudah jutaan lah. Tidak, orang ini sedang menaikkan harga. Perangko ini sangat langka. Sekarang dia sudah menghancurkan begitu banyak. Hilangkan yang punya perangko. Hanya tersisa kurang dari 10 unit. Semua dengar kata orang ini. Hanya tersisa kurang dari 10 set. Tapi aku masih punya 6 set. Aku tawar 600.000 satu set. Aku beli satu set 900.000. Aku menawar 1,3 juta. 1,3 juta per set. Ada yang lebih tinggi? Mereka semua tidak punya uang. Ayo cepat transaksi denganku. Aku mau semua 6 set. Setiap setnya aku bayar 1,3 juta. Baik, tidak ada yang mau. Nah, 6 set perangko ini diserahkan. Teman ini, Aduh, aku hampir lupa tadi. aku bayar sekarang juga. Bank mengingatkan Anda menerima transfer sebesar 7,8 juta. Teman ini. Sekarang kamu pemilik 6 set ini. Harus disimpan dengan baik ya. Tentu saja, aku sekarang pulang untuk membingkainya. Awalnya jual biasa cuma 6 juta. Tapi setelah kita main trik begini, Malah laku hampir 2 juta lebih. iya, Songze. Otak kamu benar-benar mengejutkan. Tanpamu, aku tak bisa lakukan ini. Bos Wei sudah menyelesaikannya. Lain kali ada hal bagus. Bisa ceritakan lebih banyak padaku ya. Setengah jam 100.000. Harga aku sangat wajar kok. Iya, baik. Ketua, Kamu memberinya 100.000. setengah jam 100.000? Itu sangat normal. Orang lain tak akan dengar kita. Keluarkan ponselmu juga. Aku kasih kamu 1 juta ya. Tidak bisa begitu.
Aduh, kamu terlalu sungkan deh. Udah deh, baik, berikan aku 400.000. Anggap saja sebagai ganti atas usahaku. Kenapa kamu kasih 800.000? Aku bisa berikan 800.000. Anggap saja ini sebagai kompensasi kecil. Aku ada urusan lagi. Aku pergi duluan. Urusan apa? Aku berencana beli mobil. Akhirnya cukup uang beli mobil. Tak perlu cari tempat kosong. Kamu bisa selesaikan di mobilmu sendiri. Yuk, kita pergi bareng. Iya juga. Ayo pergi. Selamat datang berdua di Mercedes-Benz A4S. Kalian suka model apa? Aku harus pilih yang ruangnya luas. Nanti kalau menyalin barang yang besar. Ruang terlalu sempit, penuh sesak. Aku butuh yang ruangnya luas. Soal anggaran. Sekitar 2-3 juta. Tuan, saya sangat menyarankan Anda memilih Maybach S84 model ini. Ini pakai mesin V40, tenaganya besar. Ruang mobil ini sangat luas. Anda dan pasangan Anda, kamu bisa bebas di belakang. Dia cuma temanku saja. Itu tidak mengganggu masa depanmu. Bisa menikmati ruang yang sangat luas. Ini cukup besar, cukup untuk digunakan. Kelihatannya kamu sangat puas. Kalau gitu kita bayar langsung aja. Saya mau ambil mobilnya sekarang juga. Baik, saya siapin kontraknya buat Anda. Tidak nyangka dia salah kenal. Itu tidak penting. Yang penting, kamu pemilik Maybach sekarang. Ini bukan apa-apa. Semua ini berkat adanya kamu yang membantu di sisiku. Tuan Song, ini kartu dan kontrakmu. Silakan tanda tangan untuk konfirmasi. Pemilik kendaraan yang terhormat, silakan masuk. Terima kasih sudah mengantarku ke sini. Ada apa, Song Ze? Baru hari ini aku sadar sini. Ada toko emas lagi. Aku mau masuk lihat-lihat. Ya sudah, silakan pergi. Berapa harga semua emas di tokomu? Bos, jangan melamun terus. Cepat jawab pertanyaanku. Tuan, Anda tidak salah kan? Emas di sini setidaknya 5 juta. 5 juta. Pasti cukup untuk upgrade baskom hartaku. Kalau gitu 5 juta aja. Transfer sekarang juga. Tuan, semua emas di sini sudah milik Anda. Baiklah, kamu pergi duluan saja. Datang lagi besok, tidak masalah. Panci harta karunku. Cepatlah, makan dengan lahap. Hahaha, astaga. Kecepatannya benar-benar cepat. Bagus, bagus. Berubah dari 20 jadi 30. Kali ini untung besar banget. Song Ze, kamu sebenarnya di mana sih? Ada apa? Ada kejadian tak terduga pada Sui Q. Datang ke lantai 2 toko saya. Baik, tidak masalah. Aku segera pergi mencarimu. Sui Chu, siapa ini? Aku Chen Yue, kolektor perangko terbesar di Qingcheng. Aku Song Ze. Tuan Chen Yue terlihat agak marah. Bagaimana kamu bisa menjualku? Kalian orang sepertimu. Perangko hanya alat buat cari uang, beneran. Iya, kenapa emangnya? Seharusnya aku tidak menjual perangko padamu. Perangko untuk dikoleksi, paham? Orang sepertimu tidak bisa dimengerti. Dikoleksi. Kenapa Tuan Chen Yue jual perangko? Kamu memang tahu sejarah ini. Tapi kamu hanya tahu untuk bercerita. Lalu jual mereka lebih mahal. Sampah. Kamu orang gila. Dia sombong karena punya koneksi. Pikir aku nggak bisa lihat tembus. Niat busuk kamu itu. Tuan Chen Yue, hati-hati bicaramu. Semua orang bilang kamu baik. Sekarang aku udah paham. Kamu juga cuma tampak mengkilap. Padahal aslinya payah banget. Kamu ngomong kotor sembarangan di sini? Aku ada di sini. Aku ini lagi ngajarin kalian pelajaran. Nggak tahu ambil dari mana. Perangko-perangko itu buat mengacaukan pasar. Sekarang perangko di tanganku susah dijual. Oh, pantesan. Ternyata ganggu kamu cari untung ya. Gila, keluar dari sini. Aku kasih tahu kalian. Urusan ini belum selesai.
Chen Yue bukan orang biasa. Dia punya koneksi yang sangat luas. Kalau dia mulai menargetkan kita, toko aku belum tentu bisa bertahan. Terus gimana dong? Aku ada satu cara. Bukan cuma bisa dapat untung lagi. Bisa ajar Chen Yue pelajaran. Dia tidak berani menyerang kita lagi. Serius? Kalau begitu, cepat katakan. Kuncinya ada di kamu. Kalau kita dapat perangko mahal Chen Yue, kalau kamu dapatkan stoknya, kita bisa pulihkan kerugian. Chen Yue langsung sujud cepat. Memang benar. Ini cara yang benar-benar bagus. Tapi masalahku, cara mendekati dia. Kita minta maaf duluan, oke? Aku yang coba hal ini. Kamu fokus mengurus toko sekarang. Chen Yue sengaja targetkan kamu. Kamu lebih baik tetap di sini. Berarti toko aku ini sepenuhnya tergantung padamu. Tenang saja, aku bisa menyelesaikannya. Tolong bantu aku untuk Mingrui Hotel. Aku janji memberimu set perangko berharga. Oke, sudah sepakat ya. Berani melawan aku, hanya mati mengenaskan. Tidak menyangka Tuan Chen Yue, perangko di sini ternyata sebanyak ini. Song Zhe, kamu datang ke sini buat apa? Aku tak akan jual perangko padamu. Aku cuma ingin datang melihat-lihat perangko. Minta maaf pada Tuan Chen Yue. Keramaian penjualan perangko kalian yang lalu sangat besar. Perangko Uni Soviet sudah terjual habis. Aku punya 4 set perangko tersisa. Aku datang ke sini buat selesaikan masalah ini loh. Bagaimana rencanamu untuk menyelesaikannya? Langsung transfer uang ke aku? Tuan Chen, aku tertarik dengan perangkomu. Yang mana yang paling mahal? Tentu saja yang ini. Perangko seluruh negeri berwarna merah. Ini bukan yang termahal. Beberapa perangko termahalku bernilai ratusan juta. Lalu perangko bernilai ratusan juta itu. Bolehkah saya lihat untuk mengaguminya? Kamu tidak pantas. Lihatlah koin besar ini. Jumlahnya sangat langka. Mungkin tidak lebih dari 30 keping. Ini seharusnya bisa menutupi sebagian kerugian. Dan sudah diserahkan kepada Chen Yue. Perangko Soviet rugi sedikit. Panik. Kali ini ruginya jauh lebih banyak. Pasti dia akan berjuang mati-matian. Terima kasih, Tuan Chen Yue. Senang melihat perangko ini. Tapi, datang bukan cuma untuk ini. Apa yang mau kamu lakukan? Tentu saja minta maaf. Saya sama sekali tidak akan memaafkanmu. Kamu membuatku rugi ratusan ribu. Minta maaf. Butuh ketulusan. Tuan Chen Yue, saya kasih kamu 10 juta. Tanda maaf saya. Kamu tidak menipuku, kan? Pulpen. Hilang. Ada pulpen di kamar saya. Saya pergi ambil. Astaga, kenapa? Jatuh ke lantai. Cepat simpan. Sekarang sudah oke. Aku sudah tahu. Ini pasti datang untuk mempermainkanku. Aku segera cari para bos itu. Aku lawan kalian selamanya. Xuechu, gimana keadaanmu? Beberapa pemilik yang beli minumanku berhenti. Awalnya aku menghubungi istri-istri mereka baru bisa mendapatkan jalur kerja ini. Tapi sekarang tidak berguna lagi. Ah, kamu sudah dapat? Iya. Dan jumlahnya cukup banyak. Taruh saja di tokomu untuk dijual. Uang dari hasil penjualannya jadi milikmu. Ingat, jual 1 lembar 2 juta. Tidak bisa begitu. Kalau masih tidak bisa, tokomu tidak akan bisa bertahan lagi. Ya sudah deh. Jangan taruh terlalu banyak di luar. Nanti orang lain curiga. Cukup taruh 5 saja. Untuk sisanya, aku punya firasat. Orang akan datang beli sendiri kok. Terima kasih ya, Song Zhe. Aku tak akan sia-siakan bantuannya. Kamu sudah membantuku begitu banyak. Sekarang giliranku untuk membantumu. Baik, hubungi jika ada kabar. Anda tidak perlu khawatir. Perangko ini barang koleksi langka banget. Aku main perangko bertahun-tahun loh. Tidak terlihat ada masalah. Jadi, apakah Anda menginginkannya 1 lembar seharga 2 juta? Harga yang sangat wajar. Jangan beli. Chen Yue, kenapa kamu juga datang? Aku beli juga.
Chen Yu dapat kabarnya secepat ini. Aku kirim pesan. Aku bilang jangan beli, jangan beli. Kalau kamu berani beli, aku akan lawan kamu sampai mati. Chen Yue, Apa yang mau kamu lakukan? kamu bikin tokoku rugi banyak. Sekarang kamu masih mau terus menghalangi? Kalian memalsukan barang? Siapa yang memalsukan? Buka mata kamu sendiri dan lihat. Semua barang itu asli semuanya. Pasti kamu. Ya ini aku. Mau apa? Kita jual Prangko Revolusi Oktober. Kamu datang, berisik, mau pukul, itu masih bisa kami maklumi. Hancurkan juga toko Shui Chu. Kamu pikir kita akan bawa polisi? Semua ini salahmu sendiri. Awalnya kami jalankan usaha sendiri. Kamu malah sengaja cari masalah. Jadi jangan salahkan siapapun nanti. Aku akan hancurkan toko kalian ini. Hancurkan. Inilah akibat yang kamu dapatkan karena berani mengusik kami. Awalnya kita semua jalan sendiri-sendiri. Kau membuat kami tak punya jalan. Tuan Chen Yue, semua ini kamu yang cari sendiri. Kalian semua orang gila. KQ. Berapa kerugian tokomu akhir-akhir ini? Sudah lebih dari 10 juta. Banyak sekali. Banyak orang berhenti bekerja sama denganku. Beberapa minuman premium juga hilang. Satu botol minuman ini harganya jutaan, bahkan sampai jutaan. 10 juta itu sudah terlalu sedikit. Aku rugi setiap saat sekarang. Chen Yue, bagaimana kerugian ini akan diselesaikan? Kamu, Bagaimana caramu bisa mendapatkan begitu banyak Prangko? Aku harus bersikap sedikit misterius. Dia nggak mau bayar. Nanti lubang toko belum tertutup. pasti akan sangat merepotkan. Cara-cara saya tak terbayangkan. Aku kasih tahu kamu, semua Prangko milikmu. Aku sudah hafal semuanya. Jika tidak, ganti rugi. Dia, selain Prangko paling berharga milikku, sudah lihat semua Prangko lainnya. Prangko-prangko itu memang tidak terlalu berharga, tapi totalnya ada ratusan juta. Dia ini mau menghancurkan aku ya. Chen Yue, bicara dong. Aku kasih harga cocok buat kalian. Kalau gitu, jangan banyak omong lagi. Langsung berikan uangnya ke Shui Q untuk menutupi kerugiannya. Ini adalah 58 juta. Banyak sekali. Jangan panik. Kita harus tenang sekarang. Bagus. Berarti urusan kita selesai. Waduh. Awalnya cuma mau bersikap agak misterius. Biar dia mengeluarkan lebih banyak uang. Tidak disangka, 58 juta sekaligus. Kenapa dikasih aku sebanyak ini? Aku kasih uangmu sekarang, ya. Kita bagi rata saja cukup. Anggap saja ini dariku untukmu. Imbalan untukmu selama ini. Serta ganti rugi atas kerugianmu. Benarkah? Jangan bohongi aku ya. Mana mungkin aku bohongin kamu. Bilang bagi rata, ya. Investasi pada Songze memang tepat. Dia benar-benar seorang yang sangat... Pria yang bisa diandalkan sepenuhnya. Kalau begitu, uang bagi rata itu terlalu banyak. Bukan hanya bisa menutupi seluruh kerugianku. Ini cukup buat beli tokoku. Bagaimana kalau begini? Kamu ingat investasimu di toko saya? Sekarang, aku naikkan saham investasimu menjadi 90% ya. Bukankah itu hampir seluruh sahamnya? Uang kamu kan banyak sekali. Kamu seharusnya dapat seluruh toko ini. Jangan menolak ya. Ini kontrak yang aku siapkan. Cuma edit sedikit, langsung bisa pakai. Cepat tanda tangani. Dengar tidak? Peringatan dari bank untuk Anda. 29 juta masuk ke rekeningmu. Yang mulia, untung banget kali ini. Shui Q bahkan memberikan... Seluruh tokonya kepadaku. Sekarang sudah cukup kan? Kenapa mukamu kayak gitu? Toko ini sepenuhnya milikmu sekarang. Kamu sekarang bisa bilang bos. Aku bos. Kalau kamu? Menurutmu gimana? Manager. Jawaban salah. Tapi Sudah tidak penting lagi. nanti kita akan kelola ini bersama-sama. Buat Ming Rui menjadi yang terbesar. Bukan cuma yang terbesar, tapi juga yang terkuat. Tapi itu urusan nanti. Malam ini waktunya istirahat. Oke, sampai jumpa besok. Jadi, manajer rasanya tidak seru ya, Nyonya Bos. Lebih baik ya. Selamat pagi, Bos. Aduh, jarak aku sama Shui Chu makin jauh. Aduh, cuma bercanda kok. Gimana penampilanku hari ini? Kamu kan orang cantik.
Semua yang kamu pakai bagus. Aku suka ucapan itu. Aku laporkan situasinya, ya. Ini perlu dilaporkan juga? Aku kurang paham, Mingjiu. Kamu kelola sendiri saja. Tidak perlu lapor ke aku. Aku tahu. Jadi, aku mau bicara hal lain. Ada toko permata baru di kota Cinceng. Ada safir sangat mahal di dalamnya. Kamu mau tidak pergi melihatnya? Pasti harus pergi lihat dong. Ayo, naik mobil. Ada yang kalian sukai, tuan-tuan? Silakan pilih sesuka hati. Toko saya punya barang super langka. Setiap permata memiliki sertifikat penilaian keaslian. Aku Songze. Dia Shui Q. Kami datang karena dengar Wu Lei. Saya punya safir mahal di sini. Tapi kami sudah berkeliling melihat-lihat, tidak menemukan apapun. Safir itu tidak boleh dipajang. Karena kalian berdua ingin melihatnya, sekarang aku langsung suruh orang mengambilnya. Berapa nilai safir itu kira-kira? 3 juta. Safir itu loh. Aku susah dapat ini. Tuan, ini safir yang Anda minta. Tuan-tuan, safir ini aku tak berbicara untuk seluruh negeri. Tapi seluruh kategori safir kota ini, dia seharusnya yang terbesar, kondisinya paling sempurna, dan juga yang termahal. Wah, safir ini aku ambil. Tuan Song sangat murah hati. Jika safir ini dijadikan sebuah cincin, bisa dibilang sangat mencolok. Kita bikin ini bukan buat cincin. Terus, buat apa dong? Untuk menciptakan nilai yang lebih tinggi. Selamat Tuan Songze dapat barang. Kalian berdua. Aku juga punya satu cara, bisa bikin harga safirmu terus naik. Naik loh. Apa itu? Ini cuma sebutir batu mentah safir. Kalau diolah jadi perhiasan kualitas terbaik, baru beneran bisa menaikkan harganya. Dan aku sebagai pedagang batu permata pernah kerjasama dengan ahli besar. Kalau kalian tertarik, aku bisa memperkenalkan kalian. Gimana menurutmu? Boleh kita lihat dulu? Kalau aku menggandakan banyak safir, terus jadiin berbagai perhiasan, nilainya pasti jauh lebih tinggi dong. Makasih Bos Wulei, udah bantu rekomendasikan kami. Ini tempat sang ahli besar berada. Soal harga yang dia tawarkan, terserah kalian berdua untuk bernegosiasi sendiri. Aku sebagai pedagang batu permata cuma merekomendasikan secara kebetulan aja. Oke, tidak masalah. Sui Q, ayo kita pergi. Baik, aku yang nyetir buat kamu. Maestro pengukir ini tinggal di Tempat kayak gini, bukan cuma hancur parah banget. masih puluhan kilometer dari pusat kota. Tempat ini kelihatannya nggak beres. Bos Wulei, Wulei, kamu mau ngapain? apa yang mau aku lakukan? Gampang banget. Kembalikan safir biru milikku ke aku. Kamu ini merampok. Dan ini jelas melanggar hukum. Kurangin omong kosong. Aku tahu persis yang aku kerjakan. Asalkan kalian serahkan safir biru itu, kalian tak akan ada masalah. Kalau enggak, orang ini ternyata main sandiwara sendiri. Aku harus cari kesempatan untuk menyalinnya. Begini bisa menenangkan dia, juga bisa menyisakan lebih banyak permata. Kerjasama denganku. Minggir sekarang. Kamu tahu nggak siapa kami? Kamu berani serang kami? Aku nggak peduli siapa kalian. Songze, jangan main trik. Kamu gila. Kalau safir ini ada goresan sedikit, nilainya akan anjlok drastis. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita harus melenyapkan mereka? Aku sewa kalian bukan buat ini. Barang dapat, lari saja. Mau membunuh orang pula? Kamu ngerti hukum nggak sih? Perampokan berat, hukuman 10 tahun penjara. Perampokan plus pembunuhan, hukuman seumur hidup. Atau langsung ditembak mati. Kamu pilih sendiri deh. Orang tidak guna. Kalian masih berdiri, buat apa? Aku cari uang, bukan bunuh orang. Kalian cepat pergi sekarang. Nanti setelah mereka pergi, cepat beresin barang dan kabur. Kamu pergi. Lapor polisi 5 menit kemudian. Percaya sama aku. Cepat pergi.
Brengsek. Kalau nggak bikin kamu merugi besar, aku bukan Song Zhe namanya. Dia sudah pergi. Kamu di sini mau cari mati? Wah, banyak banget safir. Ini beneran? Bule, kamu sering berurusan perhiasan. Ini semua nyata. Nilainya 3 juta. Semua ini setidaknya bernilai puluhan juta. Song Zhe, kamu punya banyak safir? Apa ini tipu daya? Di mulut bilang khawatir ini tipu, tapi tangannya tetap pegang permata erat. Bule 10 tahun penjara. Kamu tahu hukuman perampasan permata 90 juta? 90 juta. Hukumannya seumur hidup atau mati. Cue Q sudah pergi. 5 menit lagi lapor polisi ya. Tapi aku bisa menghentikannya. Dengan syarat kamu harus memenuhi permintaanku. Kamu cari bule, berarti bukan urusan kita ya. Brengsek, kalian 5, kembali sini. Sudah terima uangku, tapi malah tidak mau menjalankan tugas. Kelihatannya kamu sangat tidak berpengalaman ya. Orang yang dibayar untuk datang, mana bisa dipercaya sepenuhnya. Kamu mau melepaskan aku? Dengan harga 3 juta. Beli semua permata ini. Kalau tidak, laporkan ke polisi. Kerugian 90 juta bikin polisi seluruh negeri gila mencarimu. Kamu ini memaksa jual beli. Tadi kamu bawa orang-orang mengepung berhadapan denganku, kamu bahkan mau merampokku. Sekarang aku balas dendam. Gigi ganti gigi, belikan aku. Mana aku punya uang sebanyak itu. Kalau begitu lakukan yang kamu bisa. Keluarkan semua uangmu. Kalau tidak, begitu beberapa menit yang tersisa berlalu, kamu bisa bayangkan dirimu tua di penjara. Atau menyesal di neraka. Aku cuma bisa kasihmu 70 juta. Ini semua uang di rekeningku. Aku benar-benar tidak punya lagi. Peringatan bank untuk Anda. 70 juta masuk rekeningmu. Kamu ingin mengancam dan memaksa saat terhadapku. Nasib burukmu sudah ditentukan. Cepat telepon dia sekarang. Sisanya cuma 5 menit lagi. Cue Q, pulanglah. Bahaya sudah selesai. Sekarang kamu bisa bawa. Pergi dengan permata-permata ini. Beberapa barang di tanganku. Ini tidak cukup untuk kerugianku. Itu urusanmu sendiri. Song Zhe, kamu tidak apa-apa? Sama sekali tidak ada masalah. Ayo kita kembali ke toko. Biarkan dia menyesal di sini perlahan setelah kamu pergi. Orang itu baru sadar kemudian. Kamu bisa laporkan ke polisi. Lalu dia memberikan 70 juta. 70 juta? Iya benar. Tapi ini pasti bukan seluruh aset miliknya. Tapi saat itu waktunya sangat mendesak. Penundaan akan membawa masalah. Ya ampun, 70 juta itu sudah sangat banyak. Kita baru dapat 50 juta kemarin. Ini sama sekali bukan apa-apa. Nanti kita dapat lebih banyak. Iya, semakin banyak yang kita hasilkan, toko kita juga akan semakin baik. Mungkin kita langsung buat perusahaan. Soal ini, kita berdua punya pemikiran yang sama. Aku sudah dirikan perusahaan saat luar. Namanya masih disebut Mingrui setelah punya perusahaan. Nanti, kerja sama klien lebih mudah. Wah, kita benar-benar sehat ya. Karena perusahaan sudah didirikan. Oke, selanjutnya kita kerjakan pesanan besar. Buat nama perusahaan kita terkenal, bantu Mingrui berkembang cepat. Saya yakin dengan kehadiranmu, pasti bisa tercapai. Bos, ada kabar tentang klien. Lanjutkan bicara. Pak Shue, Pak Song tentang rencana penerimaan besok. Ada klien penting mengadakan pesta anggur. Tapi beberapa minuman terkenal tidak ada. Sekarang, cari beli di seluruh kota. Acara pencicipan anggur besar ini adalah kesempatan yang sangat langka. Apakah anggur meja kami cukup? Beberapa jenis stoknya cukup. Tapi ada 3 jenis yang langka. Harganya tinggi, tak ada yang jual. Tapi jika kita bisa menyediakan semuanya, mereka akan beri 100 juta bayaran. Berapa? 100 juta. Benar, 100 juta. Ini daftar anggur yang mereka butuhkan. Permintaannya sangat mendesak, harus tersedia hari ini juga. Kamu pergi kerjakan tugas lain dulu. Song Zhe kali ini butuh kamu. Ini klien besar. Ini bukan masalah sulit. Acara pencicipan anggur terkenal, ya kan? Aku yang akan menyelesaikannya. Aku akan ajakmu ke gudang anggur. Coba pikirkan caranya. Selamat jalan. Lafite, Romane, dan Mutai Feitian. Minuman ini langka. Apakah semua ini ada stoknya? Hanya 1 botol.
Lafitenya malah ada 2 botol, tapi daftarnya butuh puluhan botol. Ini terlalu banyak. Kamu bisa menyelesaikannya kan? Kamu sudah memanggilku bos. Aku harus selesaikan masalah ini. Oke, tempat ini serahkan padamu ya. Aku akan urus sisa anggur itu. Itu tidak terlalu mewah, tapi tetap butuh sedikit waktu. Pergi sana, aku tunggu kamu kembali. Aku sudah selesai mengurusnya. Iya. Ayo mulai. Wadah harta karunku. Benar-benar mudah. Bagus, bagus. Jadi tidak perlu khawatir terlalu banyak. Bagaimana persiapannya? Kamu sudah selesai mengurusnya? Cepat sekali. Aku punya rencana rahasia sendiri. Aku sudah tahu. Kamu pasti bisa. Semua berhenti. Anggur di sini, jangan dipindahkan dulu. Romane Conti dari gudang anggur dulu. Kirim semua Lafite dan Motai Fetian. Harus sangat hati-hati. Mengerti? Ya, kita kirim anggurnya bersama-sama. Asalkan sudah terkirim ke sana, pihak lawan akan langsung mentransfer uangnya. Oke, kita pergi bersama. Aku datang dan tanya. Aku tahu bos wanita Shui Qiu kemampuannya sangat luar biasa. Anggur terkenal banyak, bisa didapat. Sekarang kelihatannya benar-benar pantas namanya terkenal. Sekarang, bukan toko, tapi perusahaan ini milik orang di samping saya. Halo, saya Song Ze. Sai Kongqian. Kalian berdua dapat anggur terkenal, benar-benar tidak mudah. Bisa membantu di pesta anggur. Merupakan kehormatan bagi kami. Saya suka dengar ucapan itu. Saya berikan 100 juta ke kalian. Terima kasih banyak Tuan Kong. Tuan Kong memang sangat dermawan. Saya sedang senang sekarang. Tentu saya juga ingin kalian senang. Tapi selanjutnya, kalian berdua jangan terburu-buru pergi. Kalian mau ikut pesta anggur saya? Ikut pesta pencicip anggur? Kedatangan kita kali ini agak tiba-tiba. Kita akan cocok di sana kan? Kalian berdua sangat cocok. Mana mungkin akan terlihat tidak cocok. Ayo. Ada apa, Song Ze? Orang lain berpakaian terlalu formal banget. Terus, kenapa? Kita kan memang diundang secara mendadak. Ini Song Ze dan Shui Qiu. Pemasok minuman terkuat di kota Qingcheng. Semua minuman kita hari ini disediakan oleh mereka. Bagus, bagus. Bisa dapat banyak minuman bagus. Kemampuan kalian sangat luar biasa. Tuan Kongqian sangat tangguh. Sekali kasih pesanan 100 juta. 100 juta terlalu tinggi. Tuan Kongqian, sudah lama kamu masih pakai ini, gelang ini ya? Permata di atas hampir semua jatuh. Ini barang terakhir istri saya. Waktu muda, gelang rubin bunga ini favoritnya. Setiap butir rubin kecil ditumpuk berlapis-lapis. Persis seperti bunga yang mekar rimbun. Sayang sekali. Sebelumnya saya tidak sengaja merusaknya. Aduh, tak sangka di gelang ini ada cerita seperti ini. Tuan Kong sangat penuh kasih sayang. Rubin itu permata yang langka banget. Kalau ingin memperbaiki hingga lengkap, ini sulit. Bukan soal melengkapi. Saya adalah pedagang perhiasan. Ini ruby darah merpati. Kalau ingin memperbaikinya, bukan sembarang pilih rubin loh. Harus jenis yang sama. Kalung ini kembali bersinar. Song Ze, bisakah kamu dapatkan ruby? Tidak ada masalah sama sekali. Kalau begitu, bantu Kongqian. Pasti kita akan untung besar. Tuan Kongqian. Mengenai cara melengkapi gelang itu, saya punya sedikit cara. Seorang pemasok minuman kecil saja. Berani sekali kamu bicara seperti itu. Ini batu ruby darah merah asli. Produksinya sangat sedikit di seluruh dunia. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkannya? Tadi saya bertepuk untuk kalian demi Tuan Kongqian. Song Ze, Shui Qiu, kalian tak layak di sini. Saya bilang, ada cara. Berarti memang ada cara. Lagi pula gelang tangan ini bukan milik kalian. Apa kalian tidak ingin Tuan Kong lengkapi gelang mendiang istrinya? Diam. Siapa? Siapa yang bicara sembarangan? Milik istri saya. Kalian jangan sembarangan bilang itu dia. Kalian berdua. Berani sekali kalian bicara omong kosong. Tuan Kong, Sadarlah sedikit.
Kami tidak sedang bicara omong kosong. Songze bisa perbaiki gelang istrimu. Benar-benar omong kosong. Ruby itu sulit ditemukan. Ini benar-benar mimpi. Saya bisa menemukannya dan kecepatannya akan sangat cepat. Tolong serahkan gelang itu padaku. Saya jamin akan segera kembali. Kalian benar-benar bisa melengkapinya. Ya, lengkap sepenuhnya. Tuan Kong Qian, jangan percaya mereka. Kedua orang ini hanya pedagang anggur. 100 juta sudah bikin mereka senang. Orang seperti itu gimana bisa melengkapinya? Kalian semua diam untukku. Lebih baik kamu benar-benar bisa melengkapinya. Kalau selesai, dapat hadiah. Saya beri kalian 100 juta lagi. Kalau tidak bisa menyelesaikannya, aku bikin kalian nggak betah bisa dilengkapi. Aku harus katakan satu hal. Aku bisa berikan Ruby. Hal ini sangat mudah. Tapi bagaimana pasang kembali batu Ruby? Tuan Kong Qian, cari cara sendiri. Ini pekerjaan rumit, butuh waktu lama. Itu juga masuk akal. Kalau begitu, bawa saja batunya nanti. Nanti saya cari orang pasang itu. Baik, mohon Tuan Kong tunggu sebentar. Aku sebentar. Tunggu aku sebentar. Lihat gimana aku hajar mereka. Kecilkan suaranya. Gimana kalau ada orang dengar? Kelihatannya nggak ada orang. Coba lepas satu batu Ruby ya. Kelihatannya aslinya udah rusak karena jatuh. Ini malah memudahkan aku. Kalau nggak semudah ini diambil. Hahaha. Gampang banget. Sekarang nggak cuma cukup, Bahkan dapat tambahan beberapa buah. lihat apa yang mereka katakan. Kenapa belum datang juga sih? Aku bilang, pria kamu kabur sendiri kan? Apa istri kamu kabur? Jangan terlalu curiga. Dia akan pergi. Lagi ribet apa? Tunggu aja. Baru sebentar aja kok. Songze cuma butuh sedikit waktu. Lagi pula itu batu ruby mahal banget. Bukan beras di supermarket. Bisa diambil segenggam, langsung pulang. Ayo kita pergi. Tunggu apa lagi? Tentu saja nunggu aku muncul. Songze, aku tahu kamu pasti datang. Tentu saja aku tidak akan mengecewakanmu. Anak muda, batu ruby merah darah itu, aku cari bertahun-tahun, tak bisa lengkapi. Kalau kamu juga tidak bisa menemukannya, lebih baik ngaku jujur saja. Ada apa? Ruby ini bukan beras supermarket. Tapi setelah kamu lakukan ini, seolah-olah barang-barang ini benar-benar beras. Ini ada total 30 butir. Bisa dengan mudah melengkapi gelang saya. Mana mungkin. Ruby di tangannya seolah-olah barang grosiran. Apakah dia pedagang minuman mewah? Tapi juga pedagang permata. Lao Li, coba lihat ini. Kamu kan ahli di bidang perhiasan. Apakah barang ini ada masalah? Tidak ada masalah. Bahkan lebih dari itu, bentuk ruby ini sama persis dengan yang ada di gelang kamu. Cari orang yang punya sedikit pengalaman. Semua bisa memasangnya, sehingga seluruh gelang kembali seperti semula. Maaf atas ucapan saya sebelumnya. Tuan Kong Qian, tidak perlu begitu. Orang biasa memang tidak akan percaya. Apalagi saat itu kamu sedang mabuk. Ambil ini. 200 juta. Kita punya uang. Benar, ini 200 juta. Terima kasih banyak Tuan Kong Qian. Ini bukan apa-apa. Kalian berhasil melengkapi gelang istriku. Jadi dia bisa pulih seperti semula. Nilainya jauh lebih dari 200 juta. Yang bisa menggambarkannya. Meski begitu, 200 juta sudah banyak bagi kami. Oke. Anak muda, pesta anggur ini harus selesai sekarang. Saya tidak menyangka bisa mendapatkan keuntungan tak terduga seperti ini. Aku segera pasang kembali ruby-ruby ini. Aku tak sabar lihatnya mekar seperti bunga. Nah, Tuan Kong Qian, hati-hati di jalan. Tuan Kong Qian, di perusahaanku ada beberapa ahli senior. Saya jamin bisa selesaikan tugas ini. Kalian berdua sangat tangguh loh. Bekerja sama denganku. Saya juga ahli permata. Jangan dengarkan mereka. Aku dan Lee dekat.
yang terbaik di bidang perhiasan. Teman-teman, semua ucapan kalian tadi semua masih jelas teringat. Datang untuk mengajukan kerjasama sekarang. Bukankah sudah terlambat? Itu semua sudah jadi masa lalu. Kalian berdua mau duit banyak? Tentu mau. Aku dan Song Zhe punya batasan. Kita tidak lihat penampilan orang. Jangan mengejek mitra kerja masa depan. Luar biasa. Berapa lama perusahaan kita berdiri? Hari ini kita dapat banyak uang. Tidak, kita rayakan. Minum-minum? Kalau gitu pilih saja dari sini. Di sini sudah ada banyak kok. Tidak. Aku punya anggur merah. Aku selama ini tidak tega mengeluarkannya. Dulu, banyak orang mau minum. Tapi semuanya aku tolak. Mau jadi yang pertama mencicipinya. Anggur merah sehebat ini. Ini memang pantas dirayakan hari ini. Ayo pergi ke rumahmu, biar aku lihat. Ayo pergi. Mana anggurnya? Shui Qiu mau ganti baju. Aku ambil anggur dari kulkas. Tapi di sini tidak ada anggur. Xue Chu, ternyata anggur ini ada di tangan kamu. Coba deh. Aku tidak terlalu berpengalaman minum alkohol, tapi ini juga biasa aja sih. Aku bohongin kamu. Botol anggur merah itu biasa banget. Apakah anggurku tidak cukup bagus? Banyak orang pengen minum loh. Bagaimana rasa anggur merah semalam? Sangat memabukkan. Masih mabuk sampai sekarang. Song Zhe, apa rencanamu selanjutnya? Perusahaan kita sekarang sudah punya dana yang begitu banyak. Sudah hampir mencapai posisi terkuat. Sekarang saatnya upgrade Baskom harta. Kemarin aku menghabiskan 5 juta. Kali ini habiskan 50 juta. Lihat seberapa jauh bisa ditingkatkan. Aku berencana untuk mengupgrade saluranku. Oh begitu. Kalau gitu, kamu mau pergi duluan? Memang sudah waktunya pergi. Nanti aku bicara setelah selesai. Oke, aku tunggu kamu. Halo Tuan, ada yang bisa saya bantu? Bagus, stok emas toko kalian cukup banyak. Aku butuh emas dalam jumlah besar. Semua emas di toko kalian. Aku beli semuanya. Tuan, apakah Anda yakin ingin membeli semua emas di toko kami? Kenapa? Tidak boleh. Tentu saja boleh. Total emas toko kami 20 juta. Tuan, mulai sekarang. Semua emas di toko ini milikmu. 20 juta ini masih tidak cukup. Aku masih butuh lebih banyak. Apa rekomendasimu? Tentu ada, tapi itu ada di dalam brankas. Ada emas batangan senilai 30 juta. 30 juta. Cepat bawa aku ke sana. Silahkan, Tuan. Wow, banyak emas batangan, 30 juta. Beratnya 60 kilo. Tentu saja jumlahnya banyak. Inilah jumlah yang aku inginkan. Tuan, semua emas di toko ini sekarang semuanya menjadi milik. Butuh bantuan mengangkut emasmu? Kami kirim gratis, tidak perlu bayar. Kalian harus pergi sekarang. Tutup pintu toko. Jangan biarkan masuk. Wadah harta karun, makan dengan rakus. Di luar ada emas 20 juta. Terus telan. Cepat makan. Makan sampai kenyang sekali. Tanpa sadar makan sampai 50, puas banget.
Songze, aku sudah mengirimkan lokasi ke ponselmu. Cepat datang. Ada kejutan untukmu. Kejutan. Aku suka kejutan. Aku segera pergi. Agak jauh ya. Sepertinya kita harus percepat kecepatan. Gimana caramu nemuin tempat ini? Ini pilihanku. Pindah sini buat usaha. Sekarang kamu bantu aku wujudkan mimpi ini. Belum sepenuhnya terwujud kan? Perusahaan kita terkuat di Qingcheng. Belum juga sih. Dibandingkan dengan raksasa industri yang sesungguh, perusahaan kita asetnya ratusan juta. Sebenarnya cuma udang besar doang. Berarti kita harus jadi udang terbesar. Aku suka sikapmu ini. Ambar. Nilainya setinggi itu ya? Orang banyak kumpulkan amber. Lagi pula sekarang ada pedagang asing baru bawa ambar banyak-banyak, melakukan spekulasi harga yang gila-gilaan. Nilai ambar sekarang udah sangat tinggi. Beberapa amber dengan serangga lebih berharga. Harganya tinggi, tapi tak ada pembeli. Kamu punya kontak pedagang asing itu? Karena dia lagi melakukan spekulasi harga. Kita juga harus ambil bagiannya. Aku sudah tahu itu. Tunggu, aku ambil di ruang istirahat. Di sini ada ruang istirahat juga ya? Tentu, kita punya ruang pribadi. Ternyata Suekyu paling mengerti hatiku. Selama dia ada di sisiku, banyak hal bisa dia uruskan. Nilai amber serangga sekecil ini tidak bisa dinilai hanya dari ukurannya. Ini punya bangkai serangga di dalamnya. Lihat pemandangan masa lalu. Jadi, meskipun ukurannya sangat kecil, aku habis 7 juta belinya. Sekecil ini harganya sampai 7 juta. Mari kita jual dengan harga ini. Ini bikin harga runtuh nggak? Tidak mungkin. Aku sudah menanyakannya sebelumnya. Koleksi amber 10.000 per tahun. Pedagang asing itu sudah menjual ratusan. Harganya tidak malah turun. Malah semakin lama semakin tinggi. Kalau kita ambil puluhan amber serangga, tidak akan ada pengaruhnya sama sekali. Hahaha, ada juga hal kayak gitu. Mari jual masing-masing seharga 10 juta. Aku rasa boleh. Ambil lebih banyak amber serangga. Aku cari departemen promosi baru. Suruh mereka promosikan dengan baik. $50 butir amber serangga. Tiap butir 10 juta. Berarti totalnya 500 juta. Wah, untungnya gila banget ini. Nanti kita tunggu Suekyu promosiin. Orang akan datang membeli sebentar lagi. Dahi, kamu datang jauh-jauh dari Jepang. Cuma bawa beberapa ambar serangga doang? Sebenarnya masih ada satu kiriman lagi. Tapi sekarang tidak gampang untuk menawarkannya juga. Kamu cuma mau naikin harga kan? Tamu terhormat. Beberapa amber ini sudah sangat bagus. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya sudah punya ambar biasa. Sekarang saya hanya ingin ambar serangga. Benarkah? Ini barang asli. Saya Tunggu sebentar, saya segera sampai. Orang Jepang memang tidak bisa dipercaya. Beli barang rusak, tidak harus mencarimu. Tunggu, apa yang kamu katakan tadi? Tolong jelaskan dengan jelas. Perusahaan Mingrui mulai bertindak. Totalnya ada 50 barang kesayanganmu busuk saja di tanganmu. Aku sudah menyelidiki sebelumnya. Di sini tidak banyak ambar serangga. Semuanya jangan terburu-buru. Serangga ini 10 juta per biji. Harga jujur, tidak menipu siapapun. Saya mau 5 butir. Saya mau 10 butir. Saya mau 10 butir. Kalian beli begitu banyak, sekaligus. Apa yang bisa saya beli? Semuanya jangan berebut. Ambar serangga ini 10 juta rupiah. Bagi yang sudah siap, gesek kartu di sini dulu ya. Bank mengingatkan Anda, dana 5.000 juta masuk ke rekening. Bank mengingatkan Anda, ada dana masuk sebesar 20 juta. Bank mengingatkan Anda, dana 100 juta sudah masuk. Bank mengingatkan Anda. Dana Anda masuk 180 juta. Bank mengingatkan Anda. Anda dapat 50 juta masuk. Benar-benar laris manis ya. Ini baru saja dimulai. 10 sisanya akan segera terjual. Tuan ini. Kamu juga beli damar serangga?
Ini barangku seharga hampir 1 miliar. Barang palsu kalian tak sebanding. Kamu adalah Dahe. Orang Jepang jual amber fosil. Ya, saya orangnya. Kalian berdua siapa? Berani jual barang palsu ini? Bahkan berani membesar-besarkan harganya secara liar. Aku cuma berani jual 7 juta. Berapa harga kami jual? Kamu. Mengenai nama kami, kamu belum pantas untuk tahu. Lagi pula, kamu sendiri yang membesar-besarkan kan harga damar serangga ini. Kenapa kamu boleh jual, kita tidak? Ini jelas barang palsu. Semua amber serangga ini sama persis. Taktik yang sangat buruk ini. Kenapa kalian bisa mudah sekali tertipu? Benar-benar sama persis. Apa-apaan ini? Kembalikan uang kami. Aku bilang, tidak mungkin tiba-tiba ada. Begitu banyak amber serangga. Ternyata semuanya palsu. Semuanya tenang dulu. Semua amber serangga kami 100% asli. Soal yang sama persis itu, bukankah itu justru lebih bisa membuktikan bahwa barang-barang ini sangat berharga? Jika 50 barang asli persis sama, tentu saja itu jauh lebih berharga. Tapi takutnya bukan begitu kenyataannya. Kita uji amber ini. Boleh, kalau begitu periksa saja. Aku tunggu kamu ngomong itu. Ini kotak pemeriksaan. Alat ini bisa memeriksa usia amber. Pindai cacing untuk konfirmasi akurat. Oh, begitu. Ayo, masukkan semua amber untuk diuji. Kamu cari mati sendiri. Aku akan bongkar kalian, percaya aja. Semuanya, cepat masukkan kotak amber kalian. Apa kabar, orang Tiongkok? Apa kalian takut? Siapa yang bilang kami takut? Masih ada 10 yang belum dimasukkan. Sialan. Kedua orang ini sangat percaya diri. Apa mungkin ini benar? Tapi mana mungkin? Kenapa tidak bisa menyala? Takut ya? Bodoh. Mana mungkin aku takut? Bodoh kecil. Menurutku kamu memang takut. Kamu tidak berani mengoperasikannya. Biar aku yang lakukan. $50 amber serangga di kotak asli. Aku sudah tahu ini asli. Cepat, aku ambil ambar seranggaku. Aduh, jangan ambil banyak-banyak ya. Teman-teman, setelah pulang, promosikan Mingrui kami ya. Perusahaan jujur seperti ini. Aku pasti banyak cerita ke temanku. Bangsat orang Jepang. Aku sudah tahu kamu menipu kami. Brengsek, berani-beraninya kalian menipu kami. Sekarang, kebenaran sudah terungkap. Apalagi yang ingin kamu katakan? Mulutmu penuh omongan sampah. Aku hampir menjatuhkan cacing ini. Dulu, aku benar-benar buta mata. Percaya omong kosong. Usir dia keluar. Aku tidak peduli. Mesin, pasti kalian yang mengutak-atiknya diam-diam. Iya, pasti kalian diam-diam. Merusak mesin saya. Hahaha. Kamu ngomong sembarangan apa sih? Kamu sendiri yang tiba-tiba teriak-teriak masuk, lalu ambil mesin, mau mulai periksa. Proses seluruhnya ini baru berapa lama? Kamu langsung bilang itu salah kami. Kamu bohong. Jangan buang waktu dengan sampah ini. Aku mau pulang nikmati dengan baik. Tayangan ulang saya. Replay langka ini akhirnya aku dapat. Aku juga mau cari temanku pamer. Hahaha. Halo, begini terus. Aku bakal bangkrut. Aku bakal bangkrut. Berapa banyak pertemuan lagi? Kamu tebak. Aku mohon, jangan jual lagi amber serangga ini. Boleh tidak? Aku pinjam banyak uang di sini. Jangan jual terlalu banyak amber serangga. Kalau harganya turun banyak, aku bangkrut. Aku bangkrut, rugi semua. Urusan kamu bangkrut bukan urusanku. Aku beli semua sisa ambermu. 2 kali lipat harganya, boleh tidak? Satu ambar serangga seharga 10 juta. 10 bijinya jadi 100 juta. 2 kali lipat jadi 200 juta. Aku beli. Asalkan kamu berhenti menjual saja. Aku mohon sama kamu. Jangan jual lagi, boleh tidak? Jadi kita sudah sepakat ya? Aku tidak jual lagi. Tapi kamu tidak boleh jual. Apa yang kamu katakan? Uang segini tidak ada apa-apanya buatku. Tapi kamu, jangan jual di King Cheng lagi. Aku mau kamu keluar kota sekarang. Kamu orang yang tidak menepati janji. Kami tidak memberimu janji apapun. Kalau kamu tidak meninggalkan Jing Jing, tunggu saja sampai kamu bangkrut total. Masih tidak pergi? Kau ingin aku panggil satpam usirmu? Dahulu orang Jepang banyak berdosa di tanah ini. Kalau sekarang bukan zaman damai, aku ingin memukul orang ini. Lalu usir dia keluar. Sudahlah, jangan dipikirkan terlalu banyak. Tenang, hilangkan kamu.
Aku tidak terlalu marah kok. Lagi pula untung 600 juta kok. Bukan main-main kali ini. Kita benar-benar untung banyak banget. 600 juta ini. Kamu berencana menghabiskannya bagaimana? Bagaimana kalau beli villa mewah kelas atas? Kita pindah ke sana. Boleh dong, rumah baru kita berdua, ya? Kalau gitu ayo pergi. Kalian berdua. Ini villa paling mewah di kota. Luasnya sangat besar. Nilainya sampai 100 juta. Memang terlihat bagus banget. Kamu suka? Aku sangat suka. Ah, Selamat datang, kalian berdua. Aku tidak ganggu kalian nikmati ini. Inilah rumah yang kita perjuangkan bersama. ini rumah baru kita mulai sekarang. Bagus, aku mengerti. Kalian melakukannya dengan baik. Kirim ke tempatku secepat mungkin. Aku akan mengirimkan alamatnya ke kalian. Ada apa? Bikin kamu senang banget gini. Lelang lokal terbesar. Jual tanduk badak. 3 tanduk badak terjual 60 juta. Rata-rata masing-masing harganya 20 juta. 20 juta. Satu buah seharga 20 juta. 50 buah berarti 1 miliar. Waduh, untungnya gila banget. Bikin kaget kan? Yang lebih mengejutkan masih ada nanti. Bawahan sedang mengantarkan tanduk badak. Kelihatannya mendirikan perusahaan. Banyak keuntungannya. Banyak hal tidak perlu dilakukan sendiri. Iya, ada yang bantu mengerjakan banyak hal untuk kita. Bos Shue, ini tanduk badak yang kita rampas. Menghabiskan sebanyak 20 juta. Kerja bagus. Kalian kembali kerja dulu ya. Kali ini kau bawa 50 tanduk badak. Kita bakal untung gila-gilaan. Iya, aku yang urus. Semua cula badak ini. Kamu cepat-cepat promosikan. Nanti kita jual di aula kantor. Aku pergi urus sekarang. Tunggu kabar baik darimu. Mana mungkin ini? Ya ampun, ini terlalu banyak banget. Pindah keluar aja udah masalah. Aku harus cepat-cepat hubungi kantor. Telepon mereka. Suruh mereka pindahkan barang ke kantor. Ini Song Ze. Sekarang kirim orang ke villa baru. Bawa 50 cula badak ke sana. Baik, bos, Song. Sekarang tinggal tunggu aja. Tutup semua cula langka ini. Buka penutupnya nanti saat waktunya tiba. Pelanggan yang membeli wine langka. Pasti bakal sangat terkejut. Songze, Shue Qiu, apa sebenarnya yang kalian mau lakukan? Ini dia Shen Jing. Dia bos lelang lokal di sini. Kalau kita jual cula badak, dia adalah pesaing terbesar kita. Bos Shen Jing, apa yang kita lakukan bukan urusanmu. Bagaimana mungkin tidak ada hubungannya? Kalian jual tanduk badak banyak? Bahkan tak perlu ikut lelang bersaing. Setelah kalian melakukan hal itu, jumlah penggemar tanduk badakku berkurang banyak. Begitu jumlah orang berkurang, harga saat lelang nanti bagaimana bisa naik? Jadi maksudmu, bos gila, uang ini hanya bisa kamu dapatkan. Dan kita tidak boleh mendapatkannya. Logika perampok banget. Bos gila, kamu selamatkan dirimu sendiri. Shue Qiu, semua tahu suamimu hebat. Dan kalianlah yang sebenarnya perampok. Begitu kalian bertindak. Bagaimana lelangku bisa bertahan? Kita adalah perampok. Baguslah. Menurutmu, bagaimana caranya tidak jadi perampok? Kalian jangan jual tanduk badak lagi. Serahkan semua tanduk badak pada kami. Biarkan lelangku yang menjualnya. Lalu kita bagi hasil 5-5. Kamu berani banget ngomong kayak gitu. Orang datang sini. Apa-apaan sih kamu? Asisten, cepat panggil satpam. Aku orang yang beradab. Kalian berempat, buka kain merahnya. Kok kamu punya banyak cula badak? Aku memperingatkanmu, perbuatanmu ini akan mengacaukan pasar. Harga jualnya nanti akan turun. Kamu mau menipu siapa sih? Pikir aku nggak menyelidiki? Barang semacam ini di seluruh negeri. Oh bukan, Barang langka di seluruh dunia. 50 harga badak tidak murah.
Harganya hanya akan tetap sangat stabil. Kalian semua ini semua pasti palsu. Orang Jepang terakhir itu pergi. Kamu juga mau minggat? Shenjing, kesabaran saya sudah hampir habis. Saya peringatkan kamu, kalau kamu masih tidak pergi, nanti setiap lelangmu barang berharga. Saya pasti akan turun tangan. Songze ini sangat hebat. Dia sudah jadi legenda. Kalau dia benar-benar ingin lawan saya, lelangku bernilai miliaran akan runtuh total. Tidak. Tadi saya terbawa emosi. Baru mau ganggu orang seperti ini. Aku harus minta maaf padanya. Tadi saya benar-benar gila tidak sadar. Lupakan aksi legendarismu di kota terbengkalai. Saya minta maaf kepada Anda. Apa yang dia bicarakan? Apa legenda? Kamu loh. Sekarang kamu udah orang terkenal bang. Orang biasa tak berani ganggu kamu. Kamu targetkan lelang Shenjing. Ini tak sebanding. Makanya Shenjing jadi takut karena dia tahu kamu benar-benar punya kemampuan ini. Maaf, Tuan Song, tadi sikap saya tidak baik. Saya tadi juga marah bang. Lagi pula sekali, Anda bertindak langsung dapat tanduk badak sebanyak ini. Semua orang sudah ditarik pergi. Pelelanganku nanti memalukan ya. Kerugiannya sangat besar. Kamu cukup bijak. Aku juga malas untuk menargetkanmu. Sekarang, pergi cepatlah. Ayo aku pergi sekarang. Dia tidak akan balik serang diam-diam. Kita, kan? Maafkan saya, Tuan Song. Tadi sikap saya memang terlalu buruk. Aku transfer 1 miliar ke rekeningmu. Tidak usah begitu. Aku tak terima uang gratis orang. Ini aku ingin tandamu langka. Benda ini memang sangat berharga, tapi sedikit yang mampu membelinya. Proses penjualannya tidak akan secepat itu. Saya bersedia membeli semuanya sekaligus. Hari ini kamu dapat 1 miliar. Ini. Bisa juga sih. Satu tanduk badak harganya 20 juta. 50 buah, tepat berjumlah 1 miliar. Transfer 1 miliar ke rekening ini. Peringatan dari bank, 10 miliar masuk rekeningmu. 1 miliar. Bos Shenjing bertindak benar-benar sangat cepat asalkan Tuan Song tidak menyerang lagi. Kita ikuti saja proses lelangnya. Aku sudah bilang, tidak target kamu. Lagi pula, sikapmu sangat baik. Tenang, barangmu akan dilelang nanti. Aku nggak akan campur tangan. Terima kasih banyak Tuan Songze. Kamu mengeluarkan uang untuk membeli ketenangan. Aku juga harus melakukannya dengan baik. Semua cula badak ini milikmu sekarang. Terima kasih banyak Tuan Song. Ini cula badak di sini. Kamu atur orangmu bawa pulang sendiri. Aku dan Shrekyu akan pergi. Baik, hati-hati di jalan kalian berdua. Tanduk badak ini semua terjual. Selanjutnya, Pulang ke rumah dan minum-minum yuk. Itu sih tidak terburu-buru. Aku ada urusan, harus selesaikan dulu. Saluranku, kamu tunggu aku di rumah saja. baiklah kalau begitu. Tenang saja, aku pasti akan pulang lebih awal. Satu miliar ini, benar-benar jumlah yang sangat banyak. Aku punya lebih dari 1 miliar. Naikkan level jubal Pern dengan baik. Tuan Song, sepertinya Anda kesulitan sedikit. Perlu bantuan saya? Kurasa kamu tidak bisa membantu? Karena aku butuh emas. Banyak sekali emas. Soal ini aku bisa bantu kamu. Banyak tamu di lelangku. Ada beberapa tambang emas di Ningxia. Siapa nama pria itu ya? Namanya Yuan Bo, di timur luar kota. Pura tambang emas itu miliknya. Tuan Song, ke timur. Vena tambang besar, ke timur. Aku bisa hubungi Yuan Bo. Minta dia untuk menjemputmu lebih awal. Kamu melakukannya dengan baik. Senang melayani Tuan Songze. Tuan Songze, kamu tertarik dengan tambang emas? Aku sangat tertarik. Tawarkan harganya. Tambang emas ini, berapa harga kamu jual padaku? Anda ingin membelinya? Benar. Kalau ingin membelinya, minimal 500 juta. Kalau Anda mau tambah sedikit uang, aku serahkan tim penambang padamu. Aku tidak butuh mereka. 500 juta, ya 500 juta. Tuan Songze benar-benar dermawan. Sekarang ini milik Anda. Silakan Bos Yuan Bo pergi dulu. Baik, aku pergi sekarang. Bagus. Tak ada orang di sini. Baskom pengumpul hartaku. Ini. Mana mungkin? Hahaha. Lihat tulisan di bawah ini.
Kenapa hilang? Cari sesuatu untuk dicoba. Apa yang sebenarnya terjadi ini? Ubahkan aku sebuah kerikil kecil. Aduh. Kenapa cuma satu saja? Teruskan menghasilkan. Mana mungkin ini bisa terjadi? Haha, Bisa terus mengeluarkan barang sesuai keinginanku. berapa banyak yang aku ingin munculkan, maka akan muncul sebanyak itu. Aku minta satu, langsung muncul satu. Dan kalau aku tidak berteriak berhenti, maka ia akan keluar tanpa batas. Sudah, berhenti menghasilkan barang, cepat kembali. Baskomku bisa salin barang tanpa batas sesuai keinginanku. Lalu apa bedanya aku dengan dewa? Pulang ke rumah. Pergi minum arak. Sayang, Aku kembali untuk minum anggur merah. ngomong apa sih kamu? Cepat duduk. Siapa ini? Kamu Song Ze, kan? Aku Qin Yu. Aku datang karena dengar saluran khusus. Kamu dapat semua yang kamu inginkan, dan jumlahnya sangat banyak. Benar, Nyonya Qin Yu, ada yang bisa saya bantu? Suami Nyonya Qin sakit parah, membutuhkan sejumlah besar ambergris untuk obat. Ambergris sangat sulit ditemukan. Suamiku butuh ambergris per kilogram. Tak ada yang bisa. Dengar kemarin, dia punya kemampuan itu. Hari ini aku segera datang. Tidak menyangka namaku sudah tersebar sampai sejauh itu. Tapi soal ambergris, aku bisa menyelesaikannya. Tapi butuh ambergris yang cocok. Kalau Tuan Song Ze bisa menyelesaikannya, aku janji beri kamu 5 miliar. Mengenai ambergris, untuk referensi, kita harus pergi ke rumah. Aku ingat di kamar tidur suamiku masih ada beberapa di sana. Jadi kenapa kita masih menunggu? Ayo, cepat berangkat. Iya, cepat pergi. Tuan Anchen, kondisi Anda masih cukup stabil. Selanjutnya, pastikan perasaan Anda tetap tenang. Kalau kamu bosan di sini ya, aku bisa antar kamu jalan-jalan. Tidak usah. Di mana istri saya? Ibu dengar ada orang hebat yang bisa menyediakan banyak ambergris. Jadi dia pergi menemui orang itu. Kenapa dia pergi lagi? Berapa kali kita ditipu? Apakah masih sedikit? Song Ze, Shui Qiu. Ini suami saya, Han Chen. Song Ze, Sui Q, orang asing, kalian mau menipu uang? Aku sarankan kalian pergi sekarang. Han Chen, apa yang kamu lakukan? Kedua orang ini di kota Qincheng adalah tokoh legendaris. Mereka pasti bisa mendapatkan banyak ambergris. Jumlah penipuan kita belum cukup. Maaf, suami saya sebenarnya tidak seperti ini. Hanya saja, Qin Yu, ibu tidak perlu minta maaf. Saya paham kekhawatiran Tuan Han Chen dan juga memahami niat baik Anda. Kalian berdua tenang saja. Aku Song Ze, nggak bohong. Asalkan kalian beri aku sepotong ambergris. Saya bisa bawa lebih banyak lagi. Banyak orang sebelumnya juga bilang begitu. Tapi akhirnya mereka lari bawa uangku. Han Chen, Aku tidak butuh uang. Aku sudah bilang, aku butuh sepotong ambergris. Itu yang paling penting. Tinggal satu ambergris terakhir kita. Kalau kita berikan ke kamu, Tuan Han Chen tidak berguna lagi. Song Ze bawa lebih banyak ambergris. Tentu bisa. Tapi setidaknya kasih aku satu dong. Boleh? Kapan kamu bawa pulang? Besok sudah bisa. Serahkan yang terakhir pada Tuan Song Ze. Tuan Song Ze. Tuan Han Chen, apakah dia bisa sembuh dari penyakitnya? Semua tergantung padamu. Dia butuh setidaknya 100 kg ambergris sendiri untuk pengobatan yang lama. Aku akan menyelesaikannya. Ayo pergi. Berhenti. Kamu boleh pergi. Tapi wanitamu harus tinggal di sini. Tunggu besok, bawa ambergris. Kalian bisa pergi. Apa ini? Apakah kita akan menahan orang lain? Tidak apa-apa. Aku bisa tinggal di sini. Lagi pula cuma semalam doang. Maaf ya, merepotkan kamu, gadis. Itu bukan apa-apa kok. Priaku pasti kembali. Memang begitu. Kalau semua lancar, mungkin sampai besok. Anak muda, hati-hati bicara omong kosong. Sayang, kamu jangan banyak omong deh. Saya tidak akan membuang waktumu. Aku pergi duluan. Iya, aku tunggu kamu pulang. Kamu bisa tenang saja di sini. Ayo berubah. Waduh. Sekarang pasti cukup. Cepat berhenti.
Sekarang pasti cukup. Gimana aku bawa ke sana? Sudahlah, hubungi Kinyu-nya. Aku telepon dulu ya. Halo Songze, pacarmu di sini aman, jangan khawatir. Aku tetap percaya Nyonya Chinyu. Aku telepon mau kasih tahu sesuatu. Long Shenxiang sudah beres. Apa? Secepat itu? Tentu saja aku Songze tidak akan menipu orang. Kamu cepat bawa orang-orang ke sini. Bawa semuanya pergi ke sana. Aku tidak bisa bawa banyak sendiri. Tunggu sebentar ya, aku segera ke sana. Selanjutnya tinggal tunggu saja. Selama ambergris ini dikirim ke sana, totalnya mencapai 5 miliar. Nyonya, silakan masuk. Ambergris ada di dalam sana. Bagaimana? Ini cukup untuk suamimu. Bukan hanya cukup untuk dia pakai, bahkan sampai sembuh pun masih cukup. Songze, kemampuanmu benar-benar hebat sekali. Ini bukan apa-apa. Tidak, ini sangat hebat. Jangan terlalu rendah hati ya. Kalian secepat mungkin kemas ambergris ini dan bawa pulang. Mengerti? Iya. Nyonya Chinyu, kita pulang duluan yuk. Iya, kita pulang duluan. Kamu pasti juga ingin bertemu pacar kamu. Aku tahu kamu pasti bisa dan cepat menyelesaikannya. Aku menunggumu di sini. Tuan Han, pacar saya dapat kotak payung naga. Dia akan segera bisa kembali. Kelihatannya kalian memang sangat yakin. Tapi aku percaya hanya jika lihat sendiri. Kamu akhirnya pulang ya. Aku sudah menunggumu lama banget. Ya, suamiku. Penyakitmu bisa disembuhkan. Banyak banget ambergris itu. Pasti bisa menyembuhkan penyakitmu sepenuhnya. Aku tahu. Tapi barangnya di mana? Sudah di jalan kok. Nyonya, 200 kg ambergris ada di sini semua. Berapa? 200 kg. Itu tidak mungkin. Kamu bohong kan? Semuanya benar. Bagaimana dapat ambergris mahal sebanyak ini? Seperti kentang dibawa masuk dalam karung. Kemampuanku memang sekuat ini. Aku segera memberimu imbalan 5 miliar. Tunggu, 5 miliar? Mana cukup? 10 miliar. Aku sendiri yang akan menuliskannya. 10 miliar. Kali ini benar-benar bisa maju pesat. Tidak menyangka malah 2 kali lipat. Aku ingat jasamu berdua. Terima kasih banyak. Uang diterima, tentu harus bekerja. Kalian berdua, silakan sendiri. Aku akan merawatnya sendiri di sini, suami saya. Kalian bisa keliling Manor bebas. Untuk sekarang, tidak perlu berkeliling. Kami juga punya perusahaan sendiri. Waktunya pulang. Semoga perjalananmu lancar. Terima kasih atas doa baikmu. Lagi lihat apa sih? Masih ingat kata-katamu sebelumnya? Kami hanya ikan kecil, tapi sekarang kita sudah raksasa. Aku selesaikan tujuanku dulu, menjadi yang terkuat di seluruh kota. Iya, akhirnya kamu di puncak. Aku bahkan tak percaya ini nyata. Tentu saja ini nyata. Lagi pula, kita bersama-sama berdiri di puncak itu.